Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita ada di penghujung minggu ini, sekalipun kita juga sudah memasuki bulan yang baru. Bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, menikmati semua yang terbaik yang datang daripada-Mu. Dan kami ada hanya karena anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, pelayan ku melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada semua mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
Amin. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kita katakan besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar besar anugerahmu, besar anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, haleluya. Terpuji besar anugerahmu
hidup kami. Kami bersyukur terima kasih. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena kasih setia-Mu. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, memuliakan nama-Mu, Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Kami puji Engkau, Yesus. Muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya. Sebab Engkau setia, Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap selamanya. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Hanya Engkau, hanya Engkau. Engkau satu-satunya penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Waktu kami menanti-nantikanmu senantiasa. Kami percaya hanya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami aman, kami aman di dalam Yesus. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Engkau tak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Engkau segala-galanya bagi kami. Pengharapan di dalam-Mu tak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau setia dan tak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu ya dan amin bagi kami yang percaya padamu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti Engkau penolong yang setia. Engkau jawaban di dalam setiap persoalan. Engkau kekuatan dalam kelemahan. Engkau pengharapan dalam keputusasaan. Engkau segalanya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga, Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tetap selamanya dalam hidup kami. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, Engkau tetap Allah. Sebab itu kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu Tuhan hati kami percaya, dan hanya ke dalam tangan kami mempercayakan seluruh hidup kami.
sebab aman di dalam-Mu. Sekalipun badai menerpa, sekalipun gelombang bergelora, kami tinggal tenang di dalam-Mu. Sebab kami percaya dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Kau yang memegang tangan kanan kami, yang menuntun hidup kami. Engkau yang beri kekuatan, dan Kau yang beri kemenangan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bangkitkan Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku ku tidak takut, sebab Kau menyertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau bangkitkan Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan.
bagiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tanganmu. Yesus memegangku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan. Yesus Yesus membagiku kemenangan. Sungguh Engkau yang memberi kami kemenangan dengan tangan kananmu yang terus menuntun hidup kami, melatih hidup kami. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama, mengikuti setiap perintah-perintah firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Len. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bersyukur kita bisa kumpul lagi di sini ya melalui Zoom untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini di Amos pasal yang ke-7. Saya akan bacakan di Amos pasal yang ke-7. Di perikop pertama judulnya penglihatan pertama belalang. Ayat yang pertama. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudera raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Perikop yang kedua, yang ketiga. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku.
tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sifat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Perikop selanjutnya, Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, lenyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Nah, ini firman Tuhan yang sudah kita baca, ada beberapa perikop ya. Di perikop pertama itu tentang penglihatan Nabi Amos. Dia melihat belalang ya, di mana belalang itu akan memakan habis rumput-rumput gitu ya, rumput, di mana zaman itu kan rumput itu sangat penting untuk makanan ternak, kuda gitu ya. Nah, di sini Amos melihat bahwa Tuhan itu akan memusnahkan gitu rumput-rumput gitu. Jadi bagaimana itu nanti peternak-ternak di situ tentunya akan mati semua gitu ya, akan menjadi apa ya, seperti ya mungkin kayak kelaparan juga jadinya gitu ya. Tapi di sini peran Amos, dia menjadi perantara bangsa ini dengan Tuhan. Dia ngomong, "Ya gimana Tuhan?" Gitu. Maksudnya sepertinya Amos itu mau bernegosiasi lah sama Tuhan. Akhirnya dengan tindakan Amos ini ya memang Tuhan jadi membatalkan ya, akhirnya itu tidak terjadi. Dan penglihatan kedua pun yang Amos lihat itu api, di mana api itu akan memakan habis samudra raya, di mana samudra itu kan perairan ya, di mana perairan juga akan dimakan habis sama Tuhan gitu, karena dosa dari bangsa Israel ini. Perairan juga akan dimakan habis, perairan itu ya akan menjadi kering jadinya gitu. Bagaimana nanti kehidupan bangsa ini kalau tanpa air gitu ya, perairan samudra pun akan dimakan habis. Tetapi lagi-lagi Amos di sini berperan sebagai perantara ya. Dia bilang, "Bagaimana Tuhan?" Maksudnya dia ngomong, "Hentikanlah kiranya Tuhan," gitu. Jadi Amos ini benar-benar punya hati ya, maksudnya dia punya hati yang punya belas kasihan kepada bangsa ini. Dia ngomong, "Tuhan hentikanlah." Karena satu orang Amos ini, ya Tuhan bilang, ya hal ini pun tidak akan terjadi, kata Tuhan gitu. Di sini, di perikop pertama dan kedua kita belajar bagaimana hati kita sekarang ya melihat keadaan bangsa ini gitu ya. Kita harus belajar untuk memiliki hati yang berdoa syafaat lah gitu ya. Ini
sebagai pendoa kita, ya saya percaya kita semua pernah berdoa bagi bangsa ini untuk orang lain, walaupun itu bersama-sama seperti saat ini, ataupun secara pribadi kita mau belajar untuk memiliki hati yang berdoa gitu, memiliki hati yang mempunyai belas kasihan. Bagaimana Amos kita melihat gitu. Awalnya Amos ini kan ya dia bilang ya dia itu bukan seorang nabi gitu. Tapi dia itu cuman ya peternak domba lah gitu. Tapi Tuhan tuh memanggil memanggil aku, dia bilang gitu untuk menjadi ya untuk bangsa inilah, untuk berkata ya entahlah Tuhan mau pakai aku apa ya, mungkin gitulah ya, memiliki hati yang taat gitu. Dimana setelah dia menjadi apa menuruti panggilan Tuhan, ya dia taat ya, dan dia menjadi perantara ya. Kita mau belajar supaya kita bisa menjadi pendoa, berdoa untuk bangsa ini di mana kita sudah ditetapkan Tuhan. Nah, perikop selanjutnya itu tentang tali sifat. Saya baca-baca tali sifat itu adalah suatu seperti tali yang diukur kalau tukang-tukang atau apa untuk membangun tembok yang lurus, untuk tahu ini lurus apa enggak nih tembok. Dia harus memakai tali pengukur. Di mana di sini juga bilang Tuhan itu berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Gitu, di mana Tuhan itu mau mengukur gitu. Dia mau mengukur dan dia ngomong sama Amos, "Apa yang kau lihat, Amos?" "Aku melihat tali sifat," kata Amos. Ya, Tuhan akan mengukur. Jadi Tuhan tuh sepertinya mau memperlihatkan kepada Amos, ini nih loh, bangsa ini nih kayak gini nih tingkah lakunya nih. Nih, aku akan taruh tali pengukur untuk mengukur bagaimana nih tingkah laku bangsa ini. Lurus enggak? Jadi pada masa ini, Tuhan tuh mempunyai standar gitu untuk bangsa Israel. Bagaimana kehidupan bangsa Israel. Dia mau pakai tali itu untuk mengukur. Lurus enggak nih kehidupannya, jalan-jalan umatku Israel ini lurus enggak gitu. Nah, dalam kehidupan kita seandainya sekarang Tuhan mau pakai tali itu untuk hidup kita, wah ya gimana ya, hidup kita aja kadang-kadang masih miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya. Tapi kita bersyukur ya zaman sekarang zaman anugerah. Tapi ya bukan berarti kita ya seenak-enaknya juga ya. Firman Tuhan juga ada berkata ya Tuhan itu bukan bisa dipermainkan gitu ya. Dimana zaman kasih karunia seperti kita ini ya sebaiknya kita menjadi lebih waspada karena ya kasih karunia itu di saat kita sudah menerima kasih karunia itu kita menyadari betapa besar kasih karunia itu. Tuhan itu tidak mengukur-ngukur kita lagi, tidak memiliki standar yang tinggi lagi untuk hidup kita. Nah, dengan itu pastilah kita mempunyai sikap hati yang lebih lebih apa ya, lebih menghargai, lebih waspada lagi dengan hidup kita karena kasih karunia Tuhan itu. Bukan berarti berlaku suka-suka kita ya tentunya. Nah, balik ke firman ini di mana Tuhan mau mengukur bangsa ini gitu. Lihatlah nih nanti bangsa ini bagaimana nih kelakuannya gitu ya. Nah, Tuhan juga akan merobohkan bukit-bukit kayak pengorbanan Isa, di mana bukit-bukit ini menjadi tempat kebanggaan mereka gitu. Nah, bukan lagi menjadi tempat tempat untuk menyembah Tuhan gitu, tapi menjadi tempat seperti penyembahan berhala gitu ya. Jadi Tuhan mau menghancurkannya. Nah, bagaimana di perikop selanjutnya kita membaca karena ketaatan Amos itu tadi eh, mendengar panggilan Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, dia menghadapi resikonya. Jadi Amos itu diusir gitu ya. Jadi sepertinya bangsa Israel ini tidak suka karena nubuatan-nubuatan Amos, karena perkataan-perkataan Amos gitu. Mereka mungkin merasa terganggu gitu. Jadi sehingga diusir, pergilah, jangan jangan di sini lagi gitu. Bernubuat jangan di sini lagi. Pergi ke sana aja lah gitu, jangan di sini gitu. Bahkan Amos sampai bilang ya aku ini sebetulnya bukan nabi gitu. Amos sepertinya mau menjelaskan dengan bangsa ini gitu. Aku ini bukan nabi, aku ini cuman ya gembala lah, gembala domba. Yang aku ini cuma dipanggil sama Tuhan gitu. Ya aku ini cuma mau taat, ya gitulah mungkin kata Amos ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana Amos yang mau taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Walaupun resikonya tentu ada.
hidup kita taat dengan firman Tuhan, ya bukan berarti hidup kita aman-aman ya. Ada risikonya tentunya. Seperti sekarang mungkin kita banyak melihat orang-orang yang hidup kompromi dengan dosa. Mungkin kita melihat ya keuangan mereka enak ya gitu. Mungkin orang yang korupsi atau menggelapkan uang gitu ya, atau yang hidup usahanya tidak benar gitu. Mungkin kita melihat enak ya kehidupannya ya gitu secara keuangan. Tapi kita yang mau hidup benar ya mungkin dalam bisnis-bisnis tertentu gitu ya, tidak seperti orang-orang yang hidupnya tidak benar. Tetapi kita harus menyadari hidup melakukan firman Tuhan itu bukannya hidup enak menurut maunya kita, menjadi enak gitu maksudnya. Tetapi ada resikonya seperti Nabi Amos yang kita lihat saat dia mau taat sama Tuhan, dia ada resikonya seperti yang saat teduh yang lalu-lalu pun kita sudah baca nabi-nabi yang sudah taat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, itu bukannya enak-enak ya, dia diusir, difitnah gitu ya, dimarahin gitu ya. Jadi kita juga harus belajar ya dari Amos ini untuk melihat memiliki hati yang taat, walaupun kita memiliki resikonya gitu ya. Tapi biarlah di sini kita belajar di mana zaman sekarang kita tidak diukur Tuhan lagi dengan standar yang tinggi, tapi hidup di dalam kemurahan Tuhan. Jadi biarlah melalui kemurahan Tuhan ini, kebesaran Tuhan, anugerahnya yang besar untuk hidup kita mau sama-sama belajar untuk hidup terus di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi sehingga melalui hidup kita ya nama Tuhan dimuliakan untuk kehidupan kita sekarang ya, karena di zaman Amos ini itu berbeda dengan zamannya kita sekarang gitu ya. Nah, jadi inilah pagi ini yang saya mau bagikan untuk kita semua. Yang pertama kita belajar untuk memiliki hati yang berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk orang lain gitu, di mana bukan menghakimi orang lain karena hidup mereka yang berdosa, bukan lagi menghujat bangsa ini. Ya kadang saya mendengar orang-orang seperti mengutuki bangsa ini, ya bangsa ini dia tidak akan maju lah, bangsa ini beginilah gitu. Tapi kita mau belajar ya untuk tidak menghakimi bangsa ini, tidak menghakimi para pejabat-pejabat yang memerintah di bangsa ini, tetapi kita mau belajar untuk melepaskan berkat untuk bangsa ini, menjadi perantara, di mana di saat kita melihat mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu, kita melihat, tetapi biarlah kita memiliki hati yang berbelas kasihan untuk tidak mengutuk, tetapi untuk menjadi perantara kita dengan Tuhan ya atas bangsa ini. Yang kedua, biarlah kita tetap rela hidup di dalam kebenaran walaupun ada resikonya ya. Biar hati kita terus kita menyenangkan hati Tuhan karena anugerah Tuhan yang besar itu, biar kita lebih berhati-hati lagi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu saja yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Leni. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mari berdiri antara Tuhan dan bangsa kita, seperti Amos. Dari sisi Tuhan, ya kita tahu ini bukan Tuhan itu pelin-pelan, tapi Tuhan itu memang hatinya sangat lembut. Makanya kalau di camp pria itu ada sesi yang namanya lembut dan tegas. Nah, prakteknya lembut dan tegas itu apa? Anak itu kalau salah dipanggil, diberitahu salahnya. Kalau perlu didisiplin, didisiplin. Kalau nggak perlu, ya nggak usah didisiplin. Nah, sama seperti bangsa Israel yang Tuhan kasihi, tapi ketika bangsa Israel melakukan hal-hal yang melanggar, melawan, ya dari satu sisi sebagai Bapak, Tuhan harus mendisiplin. Tapi sekali lagi ya karena ada Amos sebagai pensyafaat. Ya kalau di rumah itu ya ketika mungkin seorang ayah panggil anak mau mendisiplin, tapi ada seorang ibu yang memberikan penjelasan mungkin dengan lebih lembut. Kadang kan pria ini udah emosi duluan, tapi ketika dilembutkan oleh istrinya, oh ya sudah, oke kali ini Bapak ampuni, tapi jangan ulangi. Gambaran seperti itu sekali lagi karena Tuhan kita tuh Bapak,
Bukan Tuhan dalam konteks gambaran kita, wah dia Tuhan yang benar-benar, nggak seperti itu. Ingat, Bapa yang kekal dalam perjanjian lama pun dia memiliki sifat-sifat Bapa. Nah, jadi kalau kita baca di pasal pertama, perikop pertama, perikop yang kedua, jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Tuh kan Tuhan pelin-pelan kan, ngomong tapi tidak dilakukan. Tapi itu tadi karena seperti yang Leni katakan tadi, ada seorang Amos yang bisa berdiri menjadi pensyafaat. Sama kalau Bapak Ibu ingat kisah tentang Abraham. Ketika Tuhan sudah ngomong, aku akan musnahkan Sodom dan Gomora. Tapi Abraham datang negosiasi dengan Tuhan. Sampai beberapa kali, sampai Abraham pun gak enak hati. Tuhan, sekali ini lagi Tuhan, jangan marah kalau aku ngomong ya. Nah, itu karena memang itu tugas seorang pensyafaat. Ya, sama seringkali seorang istri seperti itu kan, jadi pengantara antara bapak dan anak. Nah, ya di satu sisi mari kita berdiri seperti itu, seperti apa yang Leni tadi katakan untuk bangsa kita. Walaupun memang hari-hari ini rasanya mendengar melihat di medsos, mendengar setiap statement, rasanya sudah galau dan gelisah. Tapi seperti yang kemarin juga sempat saya katakan, apakah terus kita mau seenaknya juga berdoa supaya keadaan tiba-tiba jadi baik seperti apa yang kita mau? Atau jangan-jangan memang Tuhan izinkan segala sesuatu ini terjadi karena memang firman Tuhan akan digenapi. Bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, keadaan akan semakin sulit, akan semakin sukar dengan kondisi seperti ini. Seperti yang terakhir data dijual, dalam tanda kutip ya. Wah, itu kan nanti memang akan menjurus kepada satu sistem pemerintahan dunia. Nah, yang perlu kita doakan itu adalah supaya orang-orang percaya itu tetap setia, tetap bertahan. Itu yang harus kita doakan. Karena kalau orang yang percaya hampir-hampir saja tidak kuat, hampir-hampir saja binasa, bagaimana yang nggak kenal Tuhan. Nah, seperti apa yang firman Tuhan juga catat. Jadi, mari Bapak Ibu, fokus kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Fokus kita hidup menuruti firman Tuhan. Karena sekali lagi, kesukaran itu pasti akan terjadi. Pencobaan itu akan memang terjadi di seluruh muka bumi. Bumi akan bergoncang, tapi firman Tuhan tidak akan bergoncang. Firman Tuhan tetap iya dan amin. Bagi orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan lindungi dengan caranya yang ajaib. Kadang kita ini kan memang maunya mengatur Tuhan. Berdoa, tapi kita nggak ngerti kebenaran. Sehingga kita mau sukanya kita. Ya saya tahu, saya bisa paham. Siapa sih yang nggak pengen negara ini makmur, dunia ini tentram, dunia ini damai, semua berjalan dengan baik seperti apa yang kita mau. Saya tahu, saya bisa paham hal itu. Tapi ketika kemauan kita itu tidak selaras dengan apa yang Tuhan sudah firmankan, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, perang, gempa bumi, bencana alam, penindasan. Ya, masa kita mau rubah hal itu? Karena itu sebuah ketetapan yang pasti terjadi. Jadi mari menjadi pensyafaat itu bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang percaya, supaya setiap kita itu bertahan sampai akhir. Nah, itu yang saya dapatkan juga pertama dari apa yang tadi Leni katakan, mari kita berdiri sebagai pensyafaat. Yang kedua, kita belajar dari Amos, kita itu tetap taat ketika Tuhan suruh. Kan kita tahu seperti apa yang tadi Leni katakan di Amos pasal 7. Amos ini kan bukan nabi, tapi dia tuh hanya seorang peternak dari daerah Yehuda yang disuruh untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang 10 suku. Nah, makanya di satu sisi sebagai orang percaya, sebagai pelayan, ketika kita disuruh menyampaikan pesan Tuhan,
Dan kadang kita tahu pesan yang kita sampaikan itu kadang bisa nyinggung perasaan orang karena itu teguran. Kadang kita bisa, aduh, nggak enak lah. Tapi kita belajar dari Amos untuk tetap taat menyampaikan. Bagian kita menyampaikan respon orang, yaitu pilihan hidup dia. Jangankan seperti itu Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu seringkali mengalami. Orang itu yang datang ke kita, orang itu yang minta nasihat, orang itu yang mau cari solusi, tapi kenyataannya mereka bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Mereka yang datang nih, kita nasihati, nggak seneng hati Bapak Ibu, kita malah dibenci. Nah, apalagi model seperti Amos, disuruh datang sampaikan firman, dan sampai diusir. Tapi seperti Leni tadi katakan, Amos tetap rendah hati. Ini bukan mau-maunya aku. Ini Tuhan cuma suruh aku sampaikan. Ya sudah, yang penting aku sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Lebihnya ya keputusan di tangan kamu. Nah, jadi mari kita belajar punya sikap seperti Amos, rendah hati, taat. Tuhan suruh sampaikan, sampaikan saja. Walaupun konsekuensinya itu tadi. Orang bisa marah, orang bisa salah mengerti, kita bisa dibenci. Ya, itu bagian yang harus kita tanggung. Tapi mari poinnya adalah setia, taat kepada firman. Tapi kalau kita ada di sisi sebagai orang Israel, waktu diingatkan kebenaran, marilah segera bertobat. Jangan ngeyel, apalagi melawan. Berkali-kali statement yang saya katakan, mari hidup dalam kebenaran, bukan pembenaran. Karena di dalam dunia ini ada begitu banyak orang bukan hidup dalam kebenaran, tapi pembenaran. Bahkan ketika mau mencari nasihat, bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Sehingga ketika dinasehati kebenaran, yaitu tadi, akhirnya marah. Tapi mari hari ini kita belajar. Seperti firman Tuhan katakan, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tapi mari belajar segera bertobat dan berbalik kembali kepada jalan-jalan yang benar. Oke, terima kasih Leni. Jadi dua hal ini yang kita bisa belajar. Jadilah pensyafaat bagi bangsa ini, bukan penghujat. Dan jadilah orang-orang yang bisa berdiri menyatakan kebenaran, bukan menyampaikan berita hoak hari ini. Oke, itu saja. Silakan. Eh, saya boleh ya Pak ya. Oh, oke, silakan Bu. Hari ini saya dapatnya begini. Tadi Pak Heri sudah jelaskan banyak hal, Ibu Leni juga. Saya mengingat untuk diri saya sendiri juga, mungkin Bapak Ibu juga berguna. Jadi gini, kita orang percaya, ya beda ya, bukan orang Kristen. Orang percaya, artinya begini, iman percaya itu percaya bahwa Yesus itu dari Allah, anak Allah, firman Allah, hidup menjadi manusia, dia disalib, mati, dan dia menjadi juru selamat kita, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati. Nah itu, iman itu ya Pak, untuk kita orang percaya, ya yang bisa menyebut Allah Maha Kuasa itu sebagai Bapa ya, itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Nah, dengan pengetahuan seperti itu mengenai hubungan antara orang percaya dengan Allah sebagai Bapa, itu kalau diberitakan kepada orang yang tidak percaya, nah itu bisa membawa dia menjadi orang percaya. Itu yang saya dapat Pak hari ini Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Jadi, mari terus bertindak sesuai dengan isi hati Bapa, yaitu apa? Supaya orang-orang diselamatkan, dan itu tugas dan tanggung jawab kita untuk menyampaikannya. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Silakan, Heng. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini.
Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, sehingga kami ada dan bangun di pagi hari, bisa datang kepada Engkau, menyembah, menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau hidup terus Tuhan, melakukan kebenaran ya Bapa. Kami percaya di mana kami melakukan kebenaran akan tumbuh damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Dan di pagi hari ini kami diingatkan juga Tuhan, biarlah kami menjadi pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi kota kami, bagi negara kami, bagi orang-orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami diingatkan supaya kami taat akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus berkati Ibu Leni ya Tuhan, dan suami dan juga anak-anaknya ya Bapa. Tuhan berkati setiap keluarga Ibu Leni ini Tuhan, biarlah keluarga ini juga terus semakin hari semakin melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas keluarga Ibu Leni ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu kami, Tuhan juga berkati semua. Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah keluarga kami juga semakin hari semakin mengenal Engkau ya Bapa, dan percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga usaha pekerjaan kami, Tuhan juga terus berkati ya Bapak. Bapak, kami di pagi hari ini, kami sepakat berdoa buat Pak Ahyong ya Tuhan. Biarlah kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan atas setiap organ-organ tubuhnya ya Tuhan. Baik jantungnya ya Tuhan, baik sel-sel jantungnya juga Tuhan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Pak Ahyong ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas. Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan. Hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan juga berkati anak-anak dan orang tuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat Koala ya Tuhan yang telah melakukan tindakan operasi. Biarlah pemulihan dan kesembuhannya boleh terus berjalan ya Tuhan. Kami juga serahkan Koala ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga terus berdoa buat kesehatan Pak Ongko Wijaya. Tuhan juga terus memberikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Dan juga di masa umur udah tuanya Tuhan juga terus memberikan dia damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak Ongko dan keluarga besarnya ke bawah tangan kuasa-Mu. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik, perekonomian yang lebih baik, keamanan yang lebih baik ya Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada Tuhan, Tuhan berkati ya Bapa. Dan juga setiap kebijaksanaan yang diambil ya Tuhan. Kami percaya Tuhan itu kebijaksanaan yang benar untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya Tuhan. Tuhan taruh hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka terus untuk membawa, mensejahterakan bangsa kami Indonesia ini lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami ya Tuhan. Menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Gubernur, wali kota, dan bupati juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Leni. Terima kasih Bapak buat kemurahan-Mu, buat kebersamaan kami di pagi hari ini. Bapak biar rakyat Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini
Mengajar kami untuk kami mempunyai hati yang berdoa bagi bangsa ini, bagi jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Biar kami boleh memiliki belas kasihan daripada Tuhan. Dan juga biar kami sebagai orang-orang yang sudah percaya boleh tetap rela hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan, sehingga orang-orang banyak melihat karya-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Biar Ayah Bapa sepanjang hari ini, segala kegiatan kami, aktivitas kami, biar Engkau yang menuntun, biar kami boleh terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati setiap kami, dan kasih kemurahan Tuhan menyertai kita semua, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, izin live ya. Sampai Oke. ketemu hari Senin.